Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Ya, topik perkuliahan kali ini adalah pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, pendahuluan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dapat dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat, khususnya output agregat per kapita. Ya, pengertian. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output. Saya ulangi. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi, economic growth, adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ya, pertumbuhan ekonomi, kenaikan GDP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju. Ya, pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Ya karena melihatnya dari skala yang besar gitu ya. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya, menurut Sadonoskirno di tahun 1994. Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik bruto, menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui 1. Kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Kedua, kenaikan modal fiskal atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Ya, yang ketiga, kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi, menurut Case dan Fair di tahun 1999.
Manfaat pertumbuhan ekonomi ya antara lain sebagai berikut. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita, dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Jadi kalau gampangnya pendapatan per kapita itu pendapatan per orang ya Mas dan Mbak ya. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Yang kedua, sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan, untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya, tenaga kerja dan modal menurut Thornbach dan Fisher di tahun 1994. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai menurut Tambunan di tahun 2006. Ya, masuk ke pembahasan perubahan struktur ekonomi. Selain pertumbuhan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Jadi PDB itu produk domestik bruto. Jadi bahasa Indonesianya GDP ya Mas dan Mbak ya. Dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur, increasing return to scale, relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi menurut Weiss di tahun 1988. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, akibatnya semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita. Maka makin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor penentu lain mendukung proses tersebut seperti manusia, tenaga kerja, bahan baku dan teknologi. Perubahan struktur organisasi adalah perubahan struktur ekonomi yang disebut transformasi struktural, istilah Kuznets. Transformasi struktural dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan saling terkait dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, penawaran agregat, produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menurut Chenery di tahun 1979. Oke. Ada beberapa poin yang terkait dengan sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada keinginan negara untuk mengejar ketinggalan. Yang kedua pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adanya keharusan negara maju. Yang keempat adanya peri kemanusiaan terhadap negara. Metode penghitungan pendapatan nasional ya ada metode produksi, ada metode pendapatan. Yang ketiga metode pengeluaran. Ya, cara perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional harga berlaku nominal, dan yang kedua pendapatan nasional harga tetap real. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Sektor produktif perhitungan pendapatan nasional, ya ada pertanian, ada industri pengolahan dan lain sebagainya hingga jasa lainnya. Ya, masuk ke pembahasan terkait dengan konsep-konsep dan cara perhitungan. Beberapa konsep pendapatan nasional, ya ada produk domestik bruto, PDB ya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya GDP. Gross Domestic Product. Produk domestik bruto, gross domestic product merupakan jumlah produk
berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk nasional bruto (GNP), Produk nasional bruto (Gross National Product) atau PNB, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Produk nasional neto (NNP), Produk nasional neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal, sering pula disebut replacement. Replacement penggantian barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran, sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Oke, pendapatan nasional neto (NNI), NNI ya kalau bahasa Inggrisnya. Pendapatan nasional neto, Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan (PI). Pendapatan perseorangan (personal income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya adalah pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan, pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Laba yang tidak dibagi, sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan peluasan perusahaan, dan iuran pensiun, iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI). Pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak pendapatan. Masuk ke perhitungan. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pendapatan. Dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba,
yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, consumption, pemerintah, government, pengeluaran investasi, investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor atau X dikurangi M. Ya, rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. G sama dengan PDBS dikurangi PDBK dibagi dengan PDBK dikali dengan 100%. G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, PDBS sama dengan PDB real tahun sekarang, PDBK adalah PDB real tahun kemarin. Ya, contoh soalnya seperti ini, silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak ya, dan kalau perlu silakan dikerjakan lagi masing-masing. Oke. Manfaat. Perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya 1. Untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya adalah, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, dan Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Oke, faktor yang mempengaruhi ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional, pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional, pendapatan nasional, dan menambah pengangguran. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan, saving, adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption, yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Ya, ini sekadar tahu saja ya Mas dan Mbak ya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.